Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 26 sampai 23. Sebelumnya kita akan berdoa dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu dari Ibrani 11 ayat 26 sampai 28. Berkati firman-Mu dan berkati kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 26 sampai 28. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Topik pada hari ini adalah kita merayakan Paskah dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan bahwa iman adalah dimensi yang terpenting bagi orang percaya dalam sesuatu hal yang dipercayai oleh kita masing-masing, karena kita mengenal dan percaya dalam iman kepada Allah Bapa, Allah Roh, dan Allah Anak yang disebut dengan Tritunggal yang adalah satu dalam relasionalnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah Allah pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu selama 6 hari lamanya, dan dapat kita baca dalam firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 27. Allah itu juga yang menyediakan. Allah itu adalah juga omnipresent atau Allah yang maha hadir. Allah yang maha dahsyat. Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dan Allah yang setia dengan janji-janji firman-Nya. Dialah Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Allah berfirman dan semua firman-Nya pasti terjadi, ya dan amin. Seperti dalam iman Abraham yang dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 11. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia, artinya Abraham menganggap bahwa janji Allah itu setia dan pasti ditepati. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kesetiaan iman Abraham terbukti ketika janji Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman maka orang Israel telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena iman, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 28, karena iman maka Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah
supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah identik dengan Yesus yang oleh Paulus disebut sebagai anak domba Paskah. Jemaat Kristen hingga saat ini percaya bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan pada hari Jumat sore, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati di hari Minggu pagi. Paskah adalah merayakan hari kebangkitan tersebut dan merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus seperti yang tercatat di dalam keempat Injil di Perjanjian Baru. Paskah adalah hari raya Kristiani atau pengikut Kristus yang memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah di tahun 2025. Tentunya dengan sukacita kita rayakan Paskah dengan iman yang teguh dan kuat karena rancangan dan rencana Tuhan dalam perayaan Paskah ini adalah membebaskan, menghapuskan umat manusia dari dosa dan maut. Dan Tuhan memberikan keselamatan abadi kepada umat manusia. Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati. Dan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa mereka semua binasa karena dosa mereka. Amin.